Salah satu layanan di perpustakaan Universitas Brawijaya adalah repositori. Repositori Universitas Brawijaya berisi database atau kumpulan dari skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi kalau Anda membutuhkan disertasi atau tesis, tinggal masuk ke dalam repositori UB ACID. Nah, untuk memulainya, tinggal ketikkan aja di browser repositori UB ACID. Maka di halaman pertama akan ditampilkan beberapa metode searching. Nah, jadi Anda bisa mencari koleksi kita berdasarkan tahun, berdasarkan subjek, divisi atau fakultas, atau kreatornya. Nah, misalkan aja kita mau mencoba menggunakan berdasarkan tahun, tinggal klik aja di browse by year. Nah, nanti akan ditampilkan, misalkan mau cari tahun berapa, misalkan 2017, tinggal klik. Nah, nanti akan dihasilkan. Nah, ini adalah hasil searching di repositori untuk semua koleksi yang diterbitkan di tahun 2017. Nah, jadi kalau misalkan ingin masuk ke lebih detailnya, tinggal klik saja. Nah, ini ada abstraknya. Nah, kemudian kalau ingin download, nah, ini adalah kalau mau lihat saja di preview, Anda tinggal masuk aja. Nah, kalau ingin download, tinggal tekan download aja. Ini tadi hasil dari reviewnya. Jadi kalau mau download, di atas ini kan sudah ada tombol untuk download, tinggal download aja. Nah, kita simpan di folder mana, misalkan di C itu ya. Ini bagian depannya saja. Nah, oke, yes. Nah, ini akan di download. Nah, ini adalah proses pencarian berdasarkan tahun. Kalau misalkan kita ingin mencari berdasarkan subjek, maka kita tinggal pilih subjek. Kita tinggal milih aja, di sini sudah ada pengelompokannya. Misalkan tentang komputer science ya. Nah, nanti akan keluar ini isinya. Nah, ini berdasarkan subjeknya. Kemudian kalau berdasarkan divisi, divisi di sini berisi fakultas-fakultas dan jurusan. Misalkan kita mau mencari punyanya akuntansi, nah tinggal ditekan akuntansi, kemudian nanti akan ada dikelompokkan berdasarkan tahun. Misalkan kita mau ngambil tahun 2018, nanti akan ditampilkan karya-karya di tahun 2018. Kemudian ada lagi searching berdasarkan kreatornya. Nah, ini di sini sudah dibedakan berdasarkan alfabet. Kalau misalkan kita ketik A, maka nanti akan ada
kreatornya yang inisialnya A. Nah, ini A, tinggal kita cari. Begitu juga kalau kita milih B dan seterusnya, maka yang inisial yang kita pilih ini akan ditampilkan. Nah, jadi urutannya ascending, menaik. Ya. Jika searching ini masih cukup menyulitkan, maka ada namanya advanced search. Sebelah kanan atas kita tekan. Kalau yang di depan tadi di halaman pertama itu kan searchingnya kan tunggal, bisa berdasarkan tahun, berdasarkan subjek. Tapi kalau di sini nih bisa combine, ya. Jadi misalkan berdasarkan judul sama kreator gitu ya. Misalkan judulnya tentang bisnis, kreatornya misalkan Harry misalkan ya. Misalkan seperti ini. Maka untuk pencariannya di bawah ini ada pilihan. Retrieve record must fulfill. Ini apakah berdasarkan all dua kriteria itu atau salah satu atau dua kriteria itu harus dipenuhi. Kemudian hasilnya pingin diurutkan berdasarkan judul, tahun, bisa kita pilih di sini. Jadi ini metode untuk pencariannya. Sedangkan parameter yang bisa digunakan untuk pencarian ini adalah identifikasi number, dokumen, title, kemudian ada isi di abstrak. Abstrak Indonesianya, pilih kata-kata apa di abstraknya. Misal bisa juga berdasarkan tahunnya, kita tik aja tahunnya dengan format yang ada di sini. Kita tik di sini. Berdasarkan subjeknya bisa. Ini jenis tipe dari artikel, tipe dari database-nya, berdasarkan fakultasnya juga bisa. Jadi kelebihan dari advanced search ini adalah kita bisa menggabungkan beberapa kriteria untuk filter. Oke.